Penundaan IPCASN akar masalah dari perspektif Kementerian Pan-RB. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB memutuskan untuk menunda penerbitan nomor induk pegawai bagi calon aparatur sipil negara tahun ini. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan administratif dan teknis yang kompleks. Kementerian Pan-RB menyatakan bahwa penundaan ini bertujuan untuk memastikan proses pengangkatan CASN yang cermat dan teliti. Salah satu alasan utama penundaan adalah perlunya penyelarasan data formasi, jabatan, dan penempatan CASN di berbagai instansi pemerintah. Proses verifikasi dan validasi data ini membutuhkan waktu untuk memastikan keakuratan dan menghindari kesalahan penempatan. Selain itu, Kementerian Pan-RB juga perlu memastikan kesiapan instansi pemerintah dalam menerima dan menempatkan CASN. Beberapa instansi membutuhkan waktu lebih untuk mempersiapkan anggaran, infrastruktur, dan program orientasi bagi CASN baru. Penundaan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan manajemen ASN dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 hingga 2045. RPJPN ini menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, termasuk di sektor birokrasi. Suara calon ASN, kekecewaan dan kegelisahan masa depan. Keputusan penundaan NIPCASN ini menuai beragam reaksi dari para calon ASN. Sebagian besar KSN menyatakan kekecewaan dan kegelisahan mereka atas ketidakpastian yang ditimbulkan oleh penundaan ini. Mereka telah melewati proses seleksi yang panjang dan kompetitif, dan penundaan ini menimbulkan pertanyaan tentang kepastian masa depan mereka. Banyak KSN telah mengundurkan diri dari pekerjaan mereka sebelumnya, dengan harapan untuk segera memulai karir sebagai ASN. Penundaan ini memaksa mereka untuk menghadapi ketidakpastian finansial dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Para ASN juga menyuarakan keprihatinan mereka tentang dampak penundaan terhadap efektivitas birokrasi. Kekurangan pegawai di berbagai instansi pemerintah dapat menghambat pelayanan publik dan pelaksanaan program-program pemerintah. Kekecewaan dan keresahan para CASN ini tergambar dari berbagai petisi online dan aksi protes di media sosial. Mereka menuntut kejelasan dan kepastian dari pemerintah tentang nasib mereka. Efek domino penundaan NIP dari individu hingga birokrasi. Penundaan penerbitan IPCASN memiliki efek domino yang luas, baik bagi individu CASN maupun instansi pemerintah. Bagi CASN, penundaan ini menimbulkan ketidakpastian tentang status pekerjaan, pendapatan, dan masa depan mereka. Banyak yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dan kini menghadapi kesulitan finansial. Selain itu, penundaan ini juga dapat berdampak pada motivasi dan semangat kerja CASN. Mereka mungkin merasa kecewa dan tidak dihargai setelah melalui proses seleksi yang panjang dan kompetitif. Bagi instansi pemerintah, penundaan ini dapat memperburuk kekurangan pegawai yang sudah ada. Hal ini dapat menghambat kinerja instansi dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan program-program pemerintah. Ketidakpastian yang disebabkan oleh penundaan ini juga dapat mengganggu perencanaan dan penganggaran di instansi pemerintah. Instansi kesulitan dalam stokaskin dan grand untiji dan tunjang JSM Bertus. Merajut solusi dan mencegah masalah di masa depan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, pemerintah perlu segera menyelesaikan permasalahan administratif dan teknis yang menjadi penyebab penundaan. Hal ini termasuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data formasi, jabatan, dan penempatan KASN. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk memastikan kesiapan mereka dalam menerima dan menempatkan CASN. Komunikasi yang transparan dan terbuka akan membantu mengurangi keresahan dan ketidakpastian di kalangan CASN. Ketiga, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan bantuan finansial sementara kepada CASN yang terkena dampak penundaan. Bantuan ini dapat berupa tunjangan hidup atau program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan mereka. Terakhir, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengangkatan KASN untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Evaluasi ini harus melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk CASN, instansi pemerintah, dan pakar di bidang manajemen ASN.